gue bakal tinggal di sosial media atau ikutin aja. Ya udah, maksudnya mau gimana lagi gitu. Ya itu bahaya banget buat kesehatan mental lu gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan kita di Brito Edisi kah? 3. Oke. Apa yang bakal kita bahas di edisi ketiga? Oke. Jadi beda sama edisi kedua. Kalau edisi kedua kita kemarin bahas soal ads dan influencer. Kalau ini kita membahas tentang film. Tapi filmnya masih berbau digital, Man. Apa tuh film apa? The Social Dilemma. Anjing gimmick banget gue udah tahu padahal. Oh iya. Gimmick gue. Jadi kita mau ngebahas reviews film yang lagi rame juga orang ngomongin. Namanya judulnya Social Dilemma. Social Dilemma. Ganggu ya. Oke. Social Dilemma. Jadi gimana nih Dok? Gue pun tahu Social Dilemma ini. Gue juga sebenarnya gue nggak update banget tentang film. Gue pun tahu dari lo gitu. Kayak nonton nih Social Dilemma bla 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 gitu. Pakai akun gue lagi ya? Pakai akun gue lagi. Anjing pun dikasih tahu sih nggak asik nih. Yaudah lanjutlah udah dapat. Dapur. Jadi gini, waktu itu gue dapet notif ya kan, masuk di Social Dilemma. Karena di Netflix ini kan punya ada dokumenter-dokumenter yang menurut gue tuh lumayan oke lah. Oke. Gitu, bagus-bagus. Kayak apalagi mengenai digital gitu. Yeah. Sebelum di Social Dilemma tuh gue nonton Great Hack. Great Hacks ya. Gitu. Nah nanti mungkin agak sedikit kita bahas ya. Kita singgung dikit ke situ. Situ. Jadi sebenarnya kita nggak bahas yang kayak video reaction atau apa, enggak. Tapi kita lagi bahas dari sisi kontennya. Kita lebih bahas dari sisi kontennya ya. Berarti nanti yang nonton di YouTube nih nggak kita kasih lihat scene-nya kayak gimana, nggak ya? Enggak ya, kayak. Karena kayaknya ribet juga kayaknya dari Netflix di ini ya, protek ya. Ngeditnya ribet kita juga. Oh iya. Kita yang simpel-simpel aja dan gampang dimengerti aja lah. Benar. Gitu. Oke. Jadi apa yang lo tentang film Social Dilemma ini? Jadi Social Dilemma ini kalau menurut gue gambaran apa ya? Gambaran aktivitas digital sebenarnya sih. Baik itu dari sistemnya Google, Facebook, Instagram, LinkedIn dan whatever lah itu segala macamnya gitu. Jadi di sini tuh diceritain bahwa data kita, pertama data pribadi kita itu tuh diolah dan dikurasi sama mereka kemudian dijual, ya kan, untuk ke brand atau ke perusahaan. Yang kedua, mereka nyerang kita secara psikologi, gitu, secara psikologi yang kita dituntut harus terus update atau ngeliat handphone terus, gitu. Terus kemudian anak yang di situ digambarkan anak sekolah dan anak kuliah yang emang terus-terusan pengennya ngeliat notifikasi handphone terus gitu kan. Itu sih. Jadi bagi orang awam itu sangat menakutkan kalau menurut gua. Benar. Bagi orang awam. Tapi bagi kita yang maksudnya udah agak lumayan lama berkecimpung di digital, itu jadi ya sebenarnya nggak terlalu gimana sih. Nggak, sebenarnya kayak ini bukan hal baru lah ya, hal baru. Kayak ini tuh bukan buat kita tuh kayak ya kita udah tahu ini udah lama. Maksudnya kayak yang tadi Dika bilang, kayak sebelum Social Dilemma but digital ini film ada yang namanya The Great Hacks. Nah itu tuh ngebahas tentang Cambridge Analytica. Jadi kalau kalian tahu, jadi Cambridge Analytica ini tuh data yang benar-benar leak, bocor karena salah satu seseorang yang ngejalaninnya dia ngebuka dia tentang gimana dia manfaatin Facebook, data di Facebook untuk mempengaruhi pemilihan suara antara Trump dan Hillary. Itu gila banget. Itu maksudnya bisa, dan kita tahu Trump menang. Menang. Jadi mereka cara jalannya si Cambridge Analytica itu adalah mereka gathering data dari Facebook. Jadi mereka tuh bisa dapat kayak data yang bisa didapat itu adalah lo ras lo apa, dimana nanti ada algoritma tersendiri yang bisa menentukan lo milih siapa. Kalau lo milih Trump, ya udah nggak masalah. Tapi kalau lo milih Hillary, itu di area states lo itu di Amerika, mau di states mana, misal di California atau di mana, itu pasti bakal dikasih ads yang bakal mempengaruhi si pilihan orang tersebut. Itu dimanfaatin seperti itu, dan itu sebenarnya ilegal karena jatuhnya lo using personal data orang lain tanpa izin kan gitu sebenarnya. Terus juga jadi black campaign ya. Nah, iya, makanya itu kan bisa dibilang Trump itu bisa menang karena di states ini dia ngomong, gue dukung lu banget masalah ini. Tapi di states yang sini against, dia berseberangan gitu. Makanya ketika di mana kan banyak juga yang sebenarnya yang protes. Iya, betul. Terus juga memang di film Social Dilemma ini juga disebutkan juga bahwa
ketika dia menganalogikannya ketika sepeda ditemukan itu tidak menjadi bahan yang sepeda itu merusak bapak dengan anaknya atau keluarga gitu kan, tapi kalau misalkan dengan adanya sosial media ini itu merusak gitu hubungan itu gitu kan, dan mereka tidak punya damage control untuk menghentikan itu sebenarnya. Ini ganggu amat ya. dia menganalogikannya terlalu jauh dan terlalu negatif sih kalau menurut gue sih. Iya, maksudnya nggak relate juga. Maksudnya dia juga ada ngomong di filmnya kayak gini, kayak social media ini adalah bidang kedua, hal kedua itu yang bilang si orang yang terlibat ini as a user sama kayak narkoba. Kayak jauh banget tuh kalau jauh ngebandingin kayak social media sama narkoba. Ya oke lah, adiktif juga, tapi kayaknya nggak separah itu. Kayak kesannya film ini sebenarnya buat gue bagus, tapi kayaknya banyak kayak dia nyeritain kayak lu harus ninggalin sosial media gitu. Even nggak ngomong gitu, tapi kayak terkesan kayak banyak juga orang kayak wah kayaknya gue harus ninggalin sosial media deh. Iya. Kita di dunia ini kita tahu data itu di collecting kayak gimana, kita tahu. Cuma kan ada banyak hal positifnya juga, dan kita nggak bisa semena-mena langsung ninggalin aja gitu. Ya sekarang lu abis nonton terus kayak wah gila anjing juga nih sosial media. Gue dilihat WhatsApp, Instagram, Facebook gitu. Oke, lu delete gitu. Lu kontekan semua orang kantor lu gimana? Apalagi lagi WFH kayak gini. Iya, makanya kayak gini. Even lu ninggalin sosial media atau digital seutuhnya, katakanlah lu balik ke konvensional cuman yang ada telepon dan SMS. Yaitu bring back mungkin 15 tahun yang lalu ya. Wah iya, benar. Itu provider pun memanfaatkan data kalian sebenarnya gitu. Provider tuh mengkurasi. Makanya kemarin juga di minggu-minggu ini juga lagi rame lagi soal inject ads itu ya. Inject ads dari salah satu penyedia jasa layanan internet. Apalah internet, semuanya sih. Jadi sebenarnya gini, kenapa mereka butuh data kita? Ya karena mereka kita ada kaitan dengan mereka, dan mereka bisa menggunakan data kita sebagai iklan. Sebenarnya kalau menurut gua tuh simbiosis mutualisme sih man. Gini, kita dimudahkan ketika kita mau mencari barang benar. dengan adanya iklan. Tapi memang kadang iklan yang terlalu banyak itu juga mengganggu. Benar. Gitu. Benar. Terus dari sisi perusahaan sendiri atau ya brand lah ya, perusahaan gitu kan, itu juga diuntungkan dengan adanya database kita. Dia bisa menyasar target yang lebih spesifik. Gitu. Apa bedanya sih ads digital sama ketika lu ngasih flyer? Kalau ngasih flyer sesekali mungkin nggak ganggu, tapi ketika lu dikasih flyer terus-terusan ganggu juga kan? Bener banget. Gitu. Sebenarnya sih menurut gua kayak ya kita tuh simbiosis mutualisme. Gitu. Dan ketika kita udah nyemplung ke situ, tinggal gimana caranya kita mengontrol diri kita sendiri sih, man. Kayak ada satu scene menggambarkan tentang si anak ini nih, dia jadi lagi makan malam. Agak ya bukan spoiler sih ya, kalian juga langsung bisa nonton kok. Jadi mereka lagi makan malam gitu, terus mereka nggak tahu makan apa. Oh iya. Kita nggak spoiler kok. Nggak spoiler. Ada di suasana lagi makan malam ya kan. Terus si ibunya bilang, oke, kita makan malam ini handphone kita kumpulin, gitu dimasukkan ke dalam kotak. Gitu. Jadi salah satu anaknya itu, dia punya anak 3. Salah satu anaknya itu tuh kayak nggak bisa lepas banget dari handphone. Yang paling kecil. Dan itu sangat mengkhawatirkan memang. Gitu. Sampai akhirnya dia ngambil alasan mau ke dapur, mau ngambil sesuatu, kemudian dihancurkanlah itu kotaknya. Gitu. HP-nya diambil di kamar gitu. Karena saking nggak bisa lepasnya. Kalau menurut gue sebagai orang tua ya, tapi anak gue juga masih terlalu dini sih untuk menggunakan handphone sebenarnya. Gitu. Untuk mengontrol itu nggak tahu ya. Untuk saat ini sih gue mengantisipasi dengan ya mengajarkan anak gue adalah nonton itu ya di TV, gitu. Even lu mau nonton YouTube, ya gue beliin lah tuh, gitu. Entah Smart TV atau Android TV Box ya kan. Nontonnya tapi di TV. At least dia tahu kalau mau nonton tuh di TV, bukan di HP. Bukan di handphone, bukan di tablet, bukan di laptop. Lebih ini ke TV aja. Oh berarti anak lu bakal ngerasain tuh apa yang mungkin kita rasain dulu. Nonton jangan dulu deket-deket. Jangan deket-deket nonton lu. Jangan dikit. Mata lu sakit nanti. Gitu. Jadi dan gue mau protes juga sih ke filmnya, kayak di film ini kan yang menjadi dokumenter yang jadi pembicara dalam film itu adalah orang-orang yang dulunya adalah emang orang yang punya
peran posisi penting di big platform ini Iya. misal Ada Facebook, ada VP presiden, iya, former presiden, bla bla ya. bla gitu. Mereka di situ ngomong kayak iya sosial media tuh kayak misalkan toxic banget, toxic banget, dan mungkin mereka nggak ngomong langsung tapi kayak tinggalin sosial media gitu. Iya. Tapi yang menurut gua kayak lu bisa ngomong kayak sosial media gini, oke tinggalin. Tapi lu aja sekarang keluar dari situ, lu bergerak di perusahaan yang baru, tapi bidangnya juga nggak jauh beda. Itu yang kita buat kayak sama aja kita keluar dari perusahaan, kita bikin perusahaan baru, tapi kita menjalankan perusahaan lama. Iya. Kasarnya begitu ya, gitu. kasarnya begitu gitu kan. Nah sebenarnya gini sih, kalau menurut gua kayak ada satu dia membahas tentang surel. Ya. Gitu kan, surel dia bilang kita nggak bisa lepas dari surel, dia bilang itu. Surel itu surat elektronik, email. Yoi. Kalau bahasa Indonesia surel. Oke. Jadi di situ digambarkan kalau nggak salah yang nge-build si Gmail dan G Drive itu ya, kalau nggak salah. Nah itu di situ dia bilang, ya gue yang buat tapi gue nggak bisa lepas dari itu. Even gue sampai rumah pun gue tetap buka itu. Ya sebenarnya di kita posisikan di fase sekarang di masa pandemi ini, di mana semua itu berjalan secara digital, secara elektronik, ya kan. Kita dibutuhkan apa ya? Di masa sekarang tuh semua serba cepat. Ya, benar. Kayak misalnya gini, gua waktu pas mau belajar digital itu pilihannya adalah gua mati atau gua nggak laku karena gua nggak ngerti digital, atau gua mengikuti arus digital yang ada. Kalau misalkan dibilang digital brengsek, ada sisi brengseknya ada sisi jahatnya, karena kita sudah tidak punya lagi yang namanya privacy. Benar banget gitu. Ya. Even sebenarnya gini sih, kayak misalnya kita lagi ngobrol apa, taruhlah kita lagi ngobrolin sepeda, kopi misalnya gitu kan, sepeda deh, lagi musim sepeda ya kan, man gue pengen nyari sepeda nih gini, itu tuh mereka punya sistem yang mendengarkan suara kita Iya. Gitu loh. Benar banget. Apa sih namanya, voice apa sih lupa deh namanya. Iya pokoknya sempat jadi kayak perdebatan, kayak pernah kayak ada seorang YouTuber tuh nyoba kayak dia tuh ngasih tahu, ternyata Google selama ini dengerin kita. Misal kayak yang tadi lu bilang, kita ngomongin kopi nih, terus begitu kita search sesuatu di Google atau kita ngunjungin website apa, itu muncul tuh iklan dengan produk yang kita omongin. Iya. Nggak produk yang detailnya langsung, tapi kayak mungkin kita ngomongin sepatu nanti muncul iklan sepatu. Itu bukan hal yang itu maksudnya kita udah tahu itu lama. Cuma di sini yang dibilang social dilemma kan mungkin adalah ini tuh, kayak setelah orang nonton adalah mereka dihadapkan dengan dua pilihan antara oke, gue bakal tinggalin sosial media, atau ikutin aja. Ya udah maksudnya mau gimana lagi gitu. Gue udah hidup gue sekarang, mau itu kerja, sekolah juga pada pakai Google Classroom apalah, ya udah sama itu gitu. Sudah attach banget dengan sosial media gitu. Lo nggak bisa ninggalin itu secara dengan lo tinggalin, orang-orang akan ikut lo. Ya enggak, justru kalau menurut gue lo tinggalin, lo malah justru left behind. Iya. Terus jadi juga gimana man? Nah, rokok dulu bro. Gue 2 episode kemarin nggak ngerokok. Oh gitu, oh iya benar. Puasa ya? Puasa. Iya, jadi apa ya? Mungkin film ini bagus. Film ini bakal ngasih lo kayak pengetahuan lebih tentang gimana cara lo untuk bijak bersosial media juga sebenarnya. Kayak mereka di situ ngasih tahu gimana sosial media itu mempengaruhi lo untuk mengambil keputusan. Kayak kita mungkin tahu, kita balik ke ads seperti kayak edisi kedua kemarin. Dimana ads itu kita sebagai pelaku, sebagai orang yang kita nembakin. Iya, nembakin ads. Kita emang nembakin ads-nya adalah balik lagi kayak kemarin kita bilang, kita nembakin harus sesuai interest. Iya. Ya sekarang Yudo nggak tahu ads itu berjalan seperti apa gitu, dan gue tahu dia suka kopi, suka Vespa gitu. Gue mau pasarin produk gue yang di kopi. Atau di tengah-tengahnya. Iya gitu. Ya gue bakal nembak interestnya dia supaya dia tertarik mau datang entah ke kafe gue atau beli produk gue kan gitu. Iya, betul. Dan itu sebenarnya yang tadi lu bilang ya, itu mungkin bisa satu, mungkin kalau nggak sesuai jadi annoying, tapi kalau satu lagi mungkin yang menguntungkan juga. Ada tempat ngopi baru nih, tempat nongkrong baru gitu. Itu sih. Jadi memang positifnya adalah film ini mengajarkan gimana sosial media itu bekerja, gimana digital ads itu bekerja. Bagi kalian yang mau belajar digital, ini wajib banget nonton. Benar. Tapi bagi kalian yang awam, kalau menurut gua ya nggak usah takut-takut banget lah sama digital, karena nggak separah itu kok.
Ya kalau dari gue nggak seburuk itulah. Iya benar. Kalau dari gue gini, mungkin buat kalian yang emang selama ini maksudnya bersikap seperti apa yang digambarkan, kayak lu menilai sesuatu, menilai seseorang itu dari sosial medianya gitu, dan ketika lo nonton ini mungkin sisi positifnya dan yang gue harapin juga stop it gitu. Jangan lu nilai seseorang dari kayak sosial medianya seperti apa, itu please jangan banget gitu, karena ketika lu menilai seseorang dari sosial medianya, gue nggak tahu apa mungkin lu seperti itu juga. Ya itu bahaya banget buat kesehatan mental lu gitu. Bahaya banget asli. Jadi kesimpulannya ini Dok, mengenai film dan social dilemma ini menurut lu gimana? Bagus apa enggak? Kalau menurut gue, kalau secara film ya, nggak tau, gue kalau nonton dokumenter ngantuk mulu kan. Jujur gue nonton 4 kali nih. Tiduran mulu gue. Sampai semalam gue nonton nih ya kan, gue mau bahas ini nih gitu kan. Terus tiduran lagi gitu. Ya sebenarnya sih gue udah gue gue nggak nonton sampai habis, tapi gue nonton 3/4 film lah, gitu. Tapi udah dapet lah intinya. Terus Aiman juga tadi sempat ceritain at the end itu seperti apa gitu kan. Kalau menurut gue sosial media ini buat kalian yang emang lagi mau belajar digital, mau tahu cara kerja ads, itu kalian bisa nonton ini, bagus banget. Benar. Karena kalian tuh tahu, oh ternyata ads cara kerjanya gini. Oh, cara kerja sosial media itu seperti ini. Tapi itu kan hanya gambaran secara learning mesinnya mereka. Nah, kalian juga harus bisa nggak cuma asal nge-ads doang sama kayak edisi sebelumnya, tapi kalian juga butuh strateginya gitu. Nah, kemudian untuk orang-orang yang awam yang mungkin kayak bokap gue nonton, atau yang emang pengguna sosial media biasa aja, yang awam lah gitu kan, itu pasti akan worry. Nah, pesan buat gue, nggak usah worry lah, biasa aja. Tapi sisi negatifnya dari film ini adalah, ya namanya film terlalu dramatikal sih ya. Pasti. Jadi kayak ada yang dilebih-lebihkan sih kalau menurut gue, gitu sih. Nah, kalau dari lu sendiri, Man? Kalau dari filmnya sendiri ya, filmnya sendiri kalau buat gue sih B aja. Mungkin karena gue udah tahu ini bukan hal yang baru gitu, ya B aja. Jadi tapi ya itu balik lagi tadi kayak udah bilang gitu, setelah lu nonton ini ya lu klasik lah, bahasa gue klasik lah ya, ambil yang bagusnya aja udah gitu, yang buruknya jadi bahan pertimbangan lu, tapi ya jangan sampai kayak wah anjing bahaya banget gitu gue tinggalin, jangan sampai segitunya juga gitu aja sih. Ya pokoknya gitulah ya. Pokoknya gitulah ya. Itu juga bingung mau ngomong apa lagi. Ya paling sampai sini aja untuk edisi ketiga. Sorry nih kalau misalkan suaranya agak noise, agak bising atau apa, karena kita lagi di outdoor. Kita masih di tempat yang sama, masih di Manakala. Cuma kita lagi coba di spot outdoor-nya. Asik juga kok spot outdoor-nya, cuma ya pengaruhnya mungkin di suara sih, mungkin terlalu noisy. Terima kasih buat semuanya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian silahkan share ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bareng. Jadi sampai sini aja misi kita. Kalau kalian suka juga dengan channel kita, dukung kita, subscribe. Dah, gitu aja sih. Ya, jangan lupa. Ini kita nggak cuma di YouTube. Sekarang kita ada di Spotify, di iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor juga pasti ada. Jadi buat kalian yang emang pengen denger, misal lo lagi perjalanan mana, naik mobil atau lagi di rumah bingung pengen dengerin podcast gitu, lo bisa temuin kita di platform tadi. Kita mempermudah, maksudnya kita mencoba untuk mempermudah, nggak cuma di YouTube. Kita share juga ke beberapa platform supaya kita bisa, tujuan kita tuh sharing gitu. Tujuan kita tuh untuk biar kita belajar digital bareng-bareng, sama-sama belajar. Nanti linknya ada di deskripsi bawah. Deskripsi bawah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Have a nice day.